Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahidan. Fakaifa moko hale kaya apa ay halul kufar. Idza ji'na nalikane nekano ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekano bi syahidin lan syahid. Ya syaitu alaiha fi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat fi amaliha kan amali umat wa wa te syahid nabiuha iku nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikatakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon-mungkon umat kowe tak tekano syahid dan khalid dadi saksi. Yang dino kiamat itu kabeh nabi jadi saksi atas umat kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah. Jadi itu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane jina bin kulli umatin bisyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane sahih. Kiamat diseneng. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa asabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul ing rasul. Seneng lautu sawa bihimul ardi lautu sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafru opal ardi di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah wong kafir itu sampai seneng pomo bumi itu diratakno artinya ini jadi turok di ayaku turoban mislah soalnya kepengen jadi orang jadi siapa-siapa wala yaktumuna Allah hati dalan ora iso padha nutupi sapa kufar Allah yang Allah hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman la taqrabu sholat aja margi sira sholat ing sholat. Wa antum hali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek sholat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu sehingga ngerti sira kabeh mak perkara. Aku nak ngucap sira kabeh. Wala junuban lan ora oleh sholat hali dalam keadaan junub. Illa akhiri sabidin kecuali sekedar melewati dalam hatta tastasibu singgo adu sirakabe wa in kuntum lamun ana sirakabe iku margo iku loro ala safarin kaya ngatasi perjalanan au jauh teko sapa ahadun minkum sangi sirakabe mlaku iki saking nggon ngising nggon Thailand kok nggon niku buangan iki awala mas tumto gepok sira Anisa yang wadon termasuk sing batal wudu niku gepok wong wadon di sangka tempat gerak sangka tempat WC sangka WC tapi gepok wong wadon wa fi qira'atin yang dalam qira'ah bila alifin tanpa mu alif aulamat tumun nisa wa qila rubate dua-duane qira'ah iku bimakna lam ilang kemanane gepok bahwa telamsu al-jasu binyat itu ngepok pelantangan menyentuh pola dawurna hu ing lamsu dimana jadi sopa Ibnu Umar tidak cara mazhab Ibnu Umar walai lan ngatasi mazhab Ibnu Umar asal fi'u Imam Syafi'i sekedar tersentuh menyentuh itu batal wa ulhiqa bihi al-jasa bibadillah wa utikolan dan pada nabi lan al-jasudiyah apa al-jasud gepok menyentuh tiba-tiba saraf lan kabehane kulit jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal wa ani bin Abbas lan sang Ibnu Abbas juga te alam suwat jima mane fanatik mantap nomor-nomor dadi dari Ibnu Abbas itu wong lanang dia wong wedok kuwi dia bojo nek salat wis salat asal gak jima gak batal begini. Lha memang mboten napa-napa. Kotoran apa khasnya khas gitu. Ane kula bolak-balik ngomong, santri tambah kiri kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih iku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudu. Mergo sugih ora rasane angel tawaf tengkak. Angel barang jum. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Itu lah setiap saat wudune batal lak kangelan boleh.
Iku intine kon lare santri tambah kiri, tambah seneng mazhab fanatik, kok ora rasane to. Wah. Jatuh nek hati-hati aja enggak mazhab Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Lah karo ngasih mesti takoke. Pundi Bandung di kolam itu kempal nak ngangge mazhab Syafi'i ra kangelan. Dorong kiri seneng mazhab Syafi'i. Mergo ora probleme, ora tau kaji. Jadi bulan-bulan tak eling no Madun Mustafa itu aku mau ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi kudu ngono. Pondok salah sing gedene ngono iku biasane kurang mau ngantri ketemper. Sampai gak sadar. Jadi memang beda ini. Jadi kowe di pondok gede ku pikirane santri 1000 WC-nya harus jumlahnya sekian Thailand. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikiran yang melarat pondok gede kok agak melarat jadi tarik dari ya. Paham ini ben Ramadan supaya. Jadi memang masalah ini menjadi berbeda sama sekali. Antara rutenya wong sing tanggung jawab, mbek rutenya wong cilik. Sebelum nanti kiamat nih. Ini kayak wudu. Dia tak tahu janggal, lanang wedok batal. Tapi tak kau ngomong sing tahu haji. Tak janggal dengan dadi Imam. Tapi ibu rugekno. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i. Amen wudu mau. Paham ya? Jadi hukum ya. Nah, akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah sing paling sederhana ngene iki. Sing batal itu sing menyentuh, sing disentuh gak batal. Di asal kita tidak niat nyentuh posisi kita kan Allah menghukumi batal awalamat komunitas atau kamu menyentuh perempuan. Berarti sing dihukumi batal sing menyentuh, sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini popor matun ratu janggal, itu ratu kaki. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Belum tahu janggal rasanya. Narutan itu bodoh gede. Ini. Falam tajidu ma'an. Mongko ora nemu sira ma'an iban. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibani, fataya mongko tayammum sira kabeh. Soidan ing lebu iban kan suci. Jadi ketika sanduk banyu tayammum ning soidan iban. Pokoke tak niati ngaji perdu. Turoban tahirun fadribuki berbadan. Tapi ini ngoten sami mawon, neng era modern matun gak janggal turun, umpamane kere kan janggal turun. Tapi wong sing haji ya janggal. Mosok ning pesawat kok nganggo napa? Turun lah diamuk sampe awak pesawat sampe pramugari ini. Wani ke haji wong 9 jam ning ngono pesawat. Nggih mboten, ning Indonesia sangat. Sampe yang turun iso iwak akeh. Wong pada ayu-ayu matun ke lugu buka turun ning pesawat. Yang mulai fatwane sese saat ini kuwata. Aku tayang saat ini mulai sing nganggo kabin pesawat sampai sing nganggo kursi duduk pesawat pun kuwata. Ya mergo iku mau. Fakih yang butuh tapi sira janggal madun sofa kere-kere iku. Anu suka sithik janggal. Momane suasanane haji iku. Apa mau haji? Agam nang haji ceritane tayang monggo. Kira tahu tak kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener, nak pernah semua nang santri punya kata-kata itu. Kita ini gak sekedar ilmu fikih, takut. Santri sarang rata-rata ngalim kulo sebagian gak krono kitab, karena mereka gak mau tanya. Sebenarnya kan gampang toh, kalau kulo misalnya santri sarang di mau sakit mau kitab kan gampang. Nak mau haji wudune ngopo kan ngerti jawab tuh. Ambek saya siapa fatwanya gini kan gampang tuh orang haji kan banyak tuh misalnya sampai tak ngomong haji yang sampai kenali orang modelnya saiki ketika tua larang itu kumpul kan kamu nggak perlu baca takbir kan pokoknya ini pokoknya ini kan anut berita yang di sana anut keputusan ulama tako benar itu bagian ilmu menyentuh tako. Kulon kan baca boleh fatwa saya Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia ya tidak pernah ngerti saya Ismail siapa, saya Yasin, saya Isan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama Sunni itu cenderung tidak boleh, itu harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai batu.
Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum, paham ya? Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jin suturah, jadi kayak tembok kayak apa itu jin suturah, jadi masih dekat dengan turab. Nah cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulimana data fil ardi. Jadi cara Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Di turab itu pokoknya yang begitu gitu, tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Sehingga lebih murah, lebih ringan. Nah turab Pak, boleh juga orang ada namanya pesawat. Pakok yang musuh, oleh santri sombong, dusun. Khusuk ada sampai ya, ada orang lain sombong, orang takut sombong. Paham ya? Jadi haji itu sudah mengalami masalah, begitu juga Mina. Jadi riyen wonten Mina Jadid, Mina Qadim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing Qadim, Madura yang. Jadi ini ya, Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja ambane sak Jalalain ini. Paham betul? Ketika masjid ini diperluas, apa perluasan ini termasuk masjid yang digedangi Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man shalla fi masjidi hadza falahu kadza wa kadza. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa sahnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah fikih terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi tak Jalalain ini. Ketika secara de facto nggak mungkin, nggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas, apa wukuf nih perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah fikih terus yang berkembang. Lalu lama sing markai model Udura, rata-rata pokoknya tinggal zaman Rasulullah. Muatat model Madun barang. Kepengen niru persisnya zaman. Tapi nanti takut enggak persis di zaman Rasulullah. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh harus kena setan itu waktunya diangkat malaikat. Padahal hadis saya kira kabeh waktu yang dijupui tronton itu. Batu yang di marmanya itu tempat pembarangannya itu. Ya diangkuti waktu, diangkuti tronton. Orang waktu silang mlebu langit itu boten. Lah nek alamat ditampa iku watune ilang berarti kadine saya kira tampa wabah watune sampe numpuk. Ini jangan ditronton. Dari malaikat. Makanya takok, paham dunia itu takok ke kancamu sing wis haji kan. Takok masalah. Kulo kan sering takok wis ngambil putra-putra ya itu. Jadi masalah-masalah fikih ambek masalah-masalah kultus agama mitos itu banyak mulai dhisik nggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggu ukuran nafsu, nganggu ukuran hadun nafsi. Nah nganggu ukuran hadun nafsi ini Islam rata jawab masalah. Misalnya ngantem dalam jumlah itu kau, wah tuh kuijek ditompo tau ora? Itu berarti hadun nafsi. Ada hadun nafsi ditompo ora ini dari susah. Karena sampai karena amruah kan pun buatan. Pulau balang karena amruh, orang ditompo ya apa salah. Ngapa diperintah? Pulau mau buat kabari pangeran sholatku ditolak kafe, pulau orang susah. Pulau susah arah sholat, itu orang nuruti perintah pangeran. Jadi sampai ngukur, nah ditompo gak bersuarga, itu sadun nafsi. Semari kurang ajar ya, semari kayak bolak balik mari kurang ajar itu hadun nafsi. Semari kurang ajar itu hadun nafsi ujung-ujungnya. Maring rusak tatanan itu, bener wong sufi. Maring rusak tatanan itu hadun nafsi. Waduh, maring rusak tatanan hadun nafsi. Yang penting hadun nafsi nyaman. Misalnya Pak Galukman lamaran yang bayati. Nekang sunnatu rasulika ya Allah. Kulo demi amrukan lamar. Beres kan? Gue gak khawatir ditolak apa. Gue dia. Terus contoh gampang. Ahmadun adul roti. Koron amruwa. Tolak bin nafas amruwa. Orang lain nih. Mereka gak dipikir, ya aku nukang, ya ada roti, ya boleh pasir, orang ini amruwah, boleh nafkah, ya ada uyah. Tapi nak sampai mikir hadun nafsi, aku kiai, mantunya orang keren, ada roti. Usah terus nggak ukuran hadun nafsi itu ruwet. Paham betul? Dan sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad bin pakai ukuran malaikat mau, balang jumroh waktunya kebenyilan. Misalnya wukuf ya bukan Mina di zaman Rasulullah, Arafah boleh di zaman
Rasulullah. Tapi kadang menuruti hasil nafsi. Ya kan yang orang puas, pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ. Itu bodoh. Padahal Allah saat ning hotel nama taku yakti bukumu wa jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulai ketika Baitul Muqaddas di soal beung Yahudi pidane Ka'bah dari Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Masam pangeran wis tandane kula sampe. Cara pangeran aku ning TV cangkemmu. Dadi tok suci malah markai ya men. Lah sampeyan sok ning mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra sesuai ni pangeran, ra sesuai nabi? Kula pede mawon masuk ning bisa ra tenan makalah kula mantep disayang Rasulullah. Kula pede, maksudnya pede tenan lho. Saya itu mantep disayang Rasulullah iki. Oh nanti ono kanca kula nanti mondok Mekah sampai takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasulullah. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora aku ra iso mungkin kan reklamas. Lah cara kula urip bagus lah itu. Kita mulai sini kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wallahu alimu billatis sudur inna wa bikulli shay'in saat di sini di Mekah di mana-mana kan bisa di pengiran. Aku tidak boleh pengiran untuk mina dan boleh tempat yang paling suci. Karena di hotel berdigatan. Malah kurang ajaran cara tauhid teman. Di hotel berdigatan, pada mina nangis. Cara pengiran kurang markai. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor siji hadun nafsi itu. Mau hadun nafsi. Mulai semua orang bervideo itu hadun nafsi. Mulai cara pangeran itu pokoknya menyangkut haji ya. Cara pangeran ya. Jadi kalau mau azim syairallah, innaha min taqwal qulub. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu hatinya takwa. Fadkurullah kadzikrikum abakum aw sadaq. Kamu ingat Allah, ingat Allah. Oh, ingat hadun nafsi. Jadi haji mesti ngoten, labbaik wa labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadun nafsi mau standar ideal. Mau itu berapa yang diusir polisi? Kalau kita mau cerita itu hampir berapa persen diusir polisi. Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Misalnya mina yang kodim, nggak mina yang muasa, yang jadi. Arafah yang ngotot, panggilannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh, malah nak kadang haji sing kiye di so fanatik. Wah, gue bisa ning jaba Arafah, aku kan ning jero bagane ra karuan. Lan kula temenan, bareng ana peristiwa wong pinggire Ka'bah buangga. Jebule Soeharto kroni-kroni niku yo haji malam mlebu Ka'bah. Ana ukuran saleh kiai kabeh kalah saleh be Soeharto. Sak top-tope kiai paling parek kabeh Soeharto mlebu Ka'bah. Orang ukuran fisik dike ukuran. Ala kula lagi guyonan. Ulama-ulama ya top tukang cuci Ka'bah, kelasnya malah mekem. Ya ukuran. Jadi intinya Islam itu ya nih kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah, krana amrullah, nyaman sampean. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah. Sampe nang Mekah ya ambek Allah, ambek Rasulullah. Sampe nang bumi dhewe ya ambek Allah, ambek Rasulullah kan nyaman. Wah, bos sampean sok khusuk, sok bener dhewe muarka ini. Muarka itu, memang soleh rata-rata marka itu. Kan itu terlanjur punya standar kesalehan. Mulai Allah sering mengingatkan. Jadi pengiran juga lucu mas. Justru sering diingatkan itu orang soleh. Fala tujaku ansakum gua alamu bimanit. Maka kau itu sok suci. Allah yang mereka orang bimanit. Muka soleh itu mau terlanjur di standar kesalehan. Tapi kalau madun itu ngerti. Hasil nabil asalukum alaihi ajro. Baru kau kiai kau senengane jual duit. Jual kan kiai kok jual. Bodoh. Dia kerungu, misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal maro ulama welek atau babal maro rokiai itu tuan bupati. Jadi untuk alat moris untuk karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat ini. Dan aku sing bodoh saya ubuk ini umat saya itu sopo sing rumah, kue sing rumah, saya orang sing idolak nang kue. Mikir nanti kayak itu jatuh terus bodoh saya bubar umatnya Nabi saya gak duit hidup semah balik dengan aku orang mau tapi mereka ada tertarik sama saya sama anakku yang tertarik lalu pikir ngono lagi sadar oh iya saya ini tidak siapa-siapa dalam proses berislam bertaklum itu nih sadar matur Mustafa aku enggak henti-hentinya saya betul saya kalau ngomong gini terus terang
sama orang-orang yang gedeng kiai yang nopo gedeng barwani itu mesti saya begitu. Saya bukan bela kiai besar, enggak. Saya biasa ada cocok dengan mereka. Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang kiai besar ya oke. Misalnya tri di kelompok tani pekerja. Artinya kita gue gedeng gede oke. Misalnya rata cocok secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja nih mati kerja. Sisa ilmu santri gue ngadili kiai nakal anak dolen kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan. Sisa ilmu santri yang menjadi rupanya kiai oleh jalur dua kiai oleh para jabat. Sisa ilmu yang musuh itu gue ngadili kiai. Ya saya kira ada cinta senang ada duit. Kan boleh bayar musuh sidik aja gue sudah nih uang. Sementara hidup Maryam gue mikir anak bojo, gue mikir apa? Kan gue tenasir. Paham atau paham? Jadi ini masalah umat Islam itu di sini ini betul. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, yang kiai cilik ribet berhenti. Nanti kasih trapek kabel. Pak bakasannya MM-an, santri ini bakat ngeritisi. Ya orang itu punya rasa antum. Jadi masalah kita paham betul. Tobat. Gue rasa tobat wedi aku wedi pengiran. Wani sama tanggung jawab guru film nih pengiran. Menurut apa itu pengiran? Gue udah gede jadi sing di pondok. Ibu ngurmat umatku, sing mari jemaah aku. Saya lelai jadi pondok marahi wong sholat sampai wong bisa maca kitab. Lah gue sapi-api paling untuk komprominan mertua itu sopan lah. Lalu kata Said itu pada saat diceritakan di game yang bentuk Said itu banyak yang di IPN ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu pesan Said kamu ini sama kiai Jawa harus baik. Fainna azuriyati fardi Jawa mutasiro. Mereka anak turun kuning Jawa itu ada. Lan umatku sing umat Islam ning Jawa itu ada. Wah ini rata-rata ulama-ulama yang saya temuin itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa karena peduli sekali sama umat ngitik-ngitik agama itu peduli sekali. Ya iya Kang Madun zaman dikirim ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli BF. Ki Jawa itu dapat apa? Kemudian gile-gile kematian tidak dapat apa. Tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses talim itu tinggi sekali. Ulama yang betul gaji di Sama, terus Malaysia kan digaji. Muadzin di Malaysia naik BF betul, saya tahu sendiri. Imamnya ya juga di hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit pada saat itu orang yang banget. 4.000 ringgit. Mungkin nih. Kita 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Nah ulama Indonesia agak digaji plus cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Kok gak Nabi haru itu. Jadi uang orang kok kayak itu udah dapat berapa direwangi gitu. Dan untuk hiburan sidik pilkada komentari macam-macam. Padahal paling untuk 1 juta loh di Dewan Promo. Paling tadi itu bener. Oh ada ibu drengkeni ngono lho. Iya, om nyuntuk itu ada saya kan buat drengkeni kan ngono tau gitu. Dua so tenang gitu. Tenang apa ini? Tunggal panitia. Tuh so tenang. Orang tuh tuh begini ini, pengiran mawon sudah betul. Wah apa tuh begini? Betul mana apa? Ya, yang menurut khawatir. Ya, udah ada pengiran aku. Falam tajidu man. Paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Kalau mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malus batal berat sekali. Begitu juga sama mina jadid, mina kodim. Terus tayamum itu pakai turab apa benda. Itu masalah-masalah yang berat. Lalu terus ada saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern. Sama Rabitatul Ulama Islami juga bikin fatwa itu. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umumnya sudah. Tapi sebenarnya markai. Ya jadi bagus. Artinya ada sub session yang bakat masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang cek berarti kalau musuh-musuh melaratlah sombong.
Sebetulnya mudah Mustafa kalau Fuadin. Taruh saja orang haji di Wonokromo itu berapa yang kita kenal, kenal saja. Kalau kayaknya kita tidak kenal Rumanto, nanti ada Pak Irfan. Terus sak bodoh-bodoh ini haji kan ngerti, cuma sholat model kono ngene, tayamu model kono ngene. Tapi kita tidak mau tanya, paham itu Pak? Ya karena izin aja. Orang ngalim tak kok pikiran ini pada ada urusan alim, masalah mati ya itu ada urusan alim kan bukan cerita anak dong. Baru di bro piye? Is model neng pesawat tangan jam sholatnya piye kan nggak perlu masalah. Jadi paham Pak Adin, jadi ilmu yang murah le, akhirnya nih santri itu mahal. Kalau betul nanti temu kamu Cina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya Gus Kamil, Gus Yopur, selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah. Ilmu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Tapi nak sampai nusu wombong model ini, repot. Ini sombong, cara Nabi fatwa ala zikri, cara Quran yang ngau tentang itu takut. Padahal takut sama Allah dikit gampang, sama ditektir kenal Romanto, ditektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu membuat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Belum biasa, agama ini mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memun. Betul, Kiai Memun levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah sekali kan itu. Gimana kita apa mereka tak Kiai Memun, mereka tak saya Muhammad kan gampang kan? Maksud pemenang. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Dirji. Punya gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal-hal yang mestinya gampang dia gawe aneh. Muni sungkan, gejeran piye cerita meluk piye gejeran kok ngene-ngene. Gampang, kalau angkatan periodemu ya akeh Gusti kan. Tanya diskusi, silatur. Gampang kan? Ibu ke kumal repot kan. Model madun mboten derek-derek. Tak kok perkembangan Islam ini mboten derek-derek. Cangkemmu lah kok derek komentar ora dipikir. Derek komentator tahu kan? Kudu tobat nganti kudu tobat. Dosa nanti. Omongan tok lho, pahit ora pahit. Timbang itu bener-bener rokok malah aku sakake. Engko ngentas ya angel. Keciram. Punya keciram. Enggak tahu kita rusak. Ini tahu kita rusak. Kecil itu. Paham? Jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini baru mana punya fatanya saya Ismail. Jadi kalau sampean tanya fotokopi, nanti misalnya ada Gus Butuh jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jesiran Butuh jaluk no baluk man, aku di Gus yang duit, gampang. Udah paling gampang, wah kumpul santri itu kumpul. Saya itu pernah ya usul sama Gus Kamil, Gus supaya ilmu itu murah, bahwa ma'arif itu kumpul kan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu-isu publik. Baik itu tentang kenapa Amerika, kenapa Rasudi dekat Amerika, itu yang isu global. Sama isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya saya Muhammad ngadepi mina jadid, mina kodir. Satu arafah jadid, arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Bisa pun juga gitu usul saya. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau, semari larang mau Ahmadun sombong, Mustafa sombong. Ya betul betul. Tak boleh mantau. Misalnya kan haji mukiye. Aku kira takut haji, yang takut kan gak apa ilmu kan gak butuh dari zaman haji kan. Kejanggalan tentang haji. Gampang kan sebetulnya. Ini gampang ya teman-teman. Mbak Tim Haris Manimono itu juga Mbak Mukit memiliki. Mbak Mukit tersentuh dari kita kan ngomong misalnya. Misalnya Mbak Mukit itu sungkan anak-anaknya. Saya sama sungkan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran yang ngendikannya pangeran, manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mereka Allah aku kirim seorang Rasul. Ning dia bener-bener alasan nek sampean kenal kula kenal Kiai Memun. Berarti sampean Kiai Memun mau liwat kula to. Kiai Memun tok Mekah budi-budi gampang. Mas Pur kenal Bali Maksum kenal pangeran alasan. Jadi Mbak Pur tok pangeran wis gak usah liwat Bali. Nah pangeran ke sana mati. Gak usah liwat. Lagi Bali kenal pangeran ya. Cepet kan? Tapi kenapa pondok sawah masih misalkan orang-orang bodoh? Itu tadi, kumpul lereni, kumpul kok ora gelem takok. Terus orang ngamuk balik kemana? Santri buku melingkas minggu sih orang muati. Wis kowe kumpul kok kowe mau takok. Kowe kan wis jaga sistem pendidikan jajaran rukem to krapiat, tapi jenenge takok wis terkait itu gak gelem itu. Tertutup, Pak.
Padahal muda kan, jiran itu siapa kan muda. Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita datanya tetap ngerasani, Pak. Saya pondok duit dok, sebenarnya luaran kita tetap ngerasani itu. Jadi harusnya Mas Bro dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu benar Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Itu sistem komando. Lah pasti mudah seperti Mas Bro. Pondok Tegalrejo terkenal kalah mutu, mangane bosol gero istilok. Mbak Jero Mas Budori kanane Gus Dur alumni Tegalrejo. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan, paham betul? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Tegalrejo Gusmo kan akrabnya Bang Mun. Artinya ngajar ilmu yang mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka kan ada orang matre kan. Sampai tuan tak jam nggak perlu bayar kayak konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampean markai kumel. Meningkas sih, kumel lah pokoknya kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Baru wanita kok ngising urip malah takok sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Dumane ora mustajab kok pangeran ganggu senati kok carane. Itu ora bener. Makanya saya tuh protes lho. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Dunia itu tidak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim macam tertentu ya, hanya orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin tidak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Ya memang melimpah ya. Misalnya kasus-kasus mina jadi mina kodim sampai kasus tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, oh nggih kula nyeksa ini Mbah Sinten ngeten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib. Oh nggih kula roh Gus Najib biasa mawon tayamum nggih. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan?